Film diawali dengan memperlihatkan seorang master penjaga perpustakaan kuil Kamartaj yang sedang menata sebuah kitab penyihir. Dia didatangi penyusup. Mereka langsung menahannya lalu memenggalnya. Kemudian master dari penyusup yang bernama Caecilius mengambil salah satu kitab yang disebut Cagliostro. Dia lalu merobek salah satu halaman. Tiba-tiba seorang tetua kuil Kamartaj yang disebut Ancient One memperingatkan Caecilius. Caecilius langsung segera kabur, namun Ancient One tidak membiarkan begitu saja. Kemudian terjadilah pertarungan antara Ancient One melawan Caecilius dan anak buahnya. Caecilius dan pasukannya kewalahan menghadapi Ancient. Mereka pun akhirnya memutuskan kabur karena sudah berhasil mendapatkan yang dia inginkan. Di sisi yang lain, seorang dokter ahli bedah bernama Stephen Strange tengah melakukan operasi bedah. Dia begitu santai melakukan operasi ke pasiennya. Dengan mudah Stephen berhasil melakukannya. Kemudian pacar Stephen yang bernama Christine Palmer meminta bantuan Stephen untuk mengoperasi salah seorang pasien. Setelah melihat ada peluru yang tertinggal di otak pasien, Stephen dan Christine bergegas menghampiri pasien. Salah seorang dokter sudah menganggapnya mati, namun Stephen meyakinkan dokter itu jika yang membuatnya mati suri karena peluru yang ada di otaknya. Akhirnya Stephen langsung melakukan operasi pengambilan peluru pada pasien. Bahkan Stephen melakukan operasi pasien tanpa alat bantu monitor. Meskipun begitu, dia tetap berhasil melakukannya. Setelah itu Stephen mengajak Christine untuk mendatangi pesta. Namun Christine menolak karena banyak pekerjaan. Selain itu, Christine juga menganggap jika selama ini hubungan mereka bukan tentang mereka, namun hanya menuruti keinginan Stephen saja. Akhirnya Stephen memutuskan untuk pergi sendiri. Another speaking engagement about you. No, Palmer technique. Palmer. Setelah bersiap dengan pakaian dan aksesoris mewahnya, Stephen kemudian menuju ke pesta. Di tengah perjalanan, Stephen ditelepon oleh asistennya. Dia meminta asistennya untuk memberitahukan detail pasiennya. Beberapa pasien ditolak karena menurutnya terlalu remeh baginya. Hingga akhirnya ada satu pasien yang membuatnya tertarik. Di saat mengamati foto rongsen pasien, mobilnya menyerempet mobil lain. Stephen pun mengalami kecelakaan parah. Dia langsung ditangani dengan serius. Setelah sadar, Stephen terkejut melihat keadaannya. Christine menjelaskan keadaan Stephen yang mengalami kelumpuhan pada tangannya. Stephen merasa jika dia yang melakukannya, pasti hasilnya akan berbeda. Di hari berikutnya, Stephen berdiskusi dengan para ahli bedah lainnya. Dia memberikan arahan yang mungkin bisa menyembuhkannya. Stephen harus mengeluarkan uang banyak untuk operasinya. Akan tetapi itu belum cukup untuk menyembuhkannya. Saat menjalani terapi kepada seseorang, Stephen putus asa dan menganggap tak ada gunanya. Menurutnya, tidak akan ada yang bisa sembuh jika mengalami seperti yang dialaminya. Orang itu memberitahu jika dia punya pasien yang mengalami kelumpuhan lebih parah dari Stephen. Namun dia melihat pasiennya itu sembuh dan bisa melakukan aktivitas dengan normal. Stephen meragukan ceritanya dan meminta bukti berkasnya. Namun berkas itu akan sulit didapatkan. Tapi orang itu akan mengusahakannya jika Stephen tidak mempercayainya. Di rumahnya, Stephen menghubungi temannya yang juga seorang ahli medis sepertinya. Stephen sudah mengirim hasil risetnya untuk menyembuhkan kelumpuhannya. Temannya menolak karena jika gagal, reputasinya akan sangat dipertaruhkan. Stephen pun sangat frustasi. Christine mencoba menenangkan Stephen. Dia ingin Stephen bisa menerima nasibnya dan tetap menjalani hidupnya dengan aktivitas lainnya. Namun Stephen menganggap jika Christine mengasihaninya. Dia bahkan mengusir Christine. Christine pun menurutinya karena sudah muak dengan sikap egois dari Stephen. Setelah itu Stephen melihat berkas Pangborn. Dia terkejut dengan hasil rongsen Pangborn. Stephen kemudian pergi untuk menemuinya karena ingin memastikannya. Setibanya di sana dia benar-benar terkejut karena Pangborn benar-benar bisa jalan dan bahkan bermain basket. Pangborn kemudian memberitahu sebuah tempat yaitu di Kamartaj, Kathmandu. Dia memperingatkan Stephen jika dia harus membayar mahal, namun bukan soal uang. Strangers carried me to mountaintops and my spirit deepened, but I didn't have the strength to receive them. The place you're looking for.
Singkat cerita, Stephen pun tiba di Kathmandu. Dia bertanya-tanya tentang kuil Kamartaj. Di dalam pencariannya itu, dia diikuti oleh seorang misterius. Setibanya di sebuah gang, beberapa orang menghentikannya. Mereka ingin memalak jam tangan milik Stephen. Namun itu harta satu-satunya yang tersisa dari Stephen. Dia memutuskan untuk melawan. Namun dia justru yang dihajar. Tiba-tiba orang misterius tadi menyelamatkannya. Dia adalah Mordo. Mordo juga mengembalikan jam tangan Stephen yang sudah rusak. Dia lalu membawa Stephen ke Kamartaj karena sudah tahu jika Stephen mencari Kamartaj. Singkat cerita, Stephen berada di dalam kuil Kamartaj. Dia lalu bertemu dengan tetua kuil yang disebut Ancient One. Ancient One kemudian menjelaskan bagaimana dia menyembuhkan Pangborn. Stephen menganggap dengan pengetahuan medisnya jika pengobatan Ancient One merupakan regenerasi. Akan tetapi Ancient One memberitahu jika pengobatannya dengan mengendalikan roh untuk memperbaiki sel di tubuh mereka sendiri. Stephen terkejut dan menganggap jika perjalanannya jauh-jauh ke sini sia-sia. Dia dengan tegas mengungkapkan jika dia tidak percaya dengan roh. Akhirnya Ancient One menunjukkannya dengan mendorong roh Stephen keluar dari jasadnya. Ancient One juga menunjukkan dunia spiritual yang sangat luas yang jauh dari jangkauan logika Stephen. Akhirnya Stephen percaya dan ingin mempelajari semua itu, namun Ancient One menolaknya. You think I was wrong to cast him out? Setelah itu, Mordo mencoba meyakinkan Ancient untuk menerima Stephen. Dia yakin Stephen punya bakat. Mereka bisa memanfaatkan Stephen untuk menghentikan Caecilius. Akhirnya Ancient One menerima Stephen. Mordo lalu memberinya sebuah coretan mantra, dan itu password wifi di kuil Kamartaj. Begitu juga mereka bukan orang pedalaman. Singkat cerita, Ancient One mulai melatih Stephen. Dia memberitahu Stephen jika mereka bisa mengambil energi dari alam semesta yang bisa dimanifestasikan sebagai senjata ataupun perisai. Setelah itu, Stephen pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Penjaga perpustakaan yang bernama Wong memberitahu tentang kitab-kitab yang dirantai merupakan kitab koleksi Ancient One. Di salah satu kitab yang disebut Cagliostro, terdapat halaman yang berhasil dicuri oleh Caecilius. Stephen kemudian pergi setelah mendengar peringatan tersebut. Di sisi yang lain, Caecilius dan anak buahnya melakukan ritual yang tertulis pada halaman kitab yang dia curi. Tiba-tiba saja dia mengendalikan sebuah dimensi dan memanipulasinya. The one who betrays the world. Kembali ke Kamartaj, Stephen dan lainnya sedang belajar membuka portal dengan sling ring. Kemudian Ancient One datang dan ingin melatih Stephen secara pribadi. Stephen menganggap jika dia belum bisa karena kelumpuhan pada tangannya. Ancient One lalu meminta salah satu master untuk menunjukkan tangannya yang buntung. Namun master itu mampu membuka portal bahkan tanpa bantuan sling ring. Setelah itu Ancient One membawa Stephen ke puncak Everest. Dia memberitahu jika tubuh manusia hanya bisa bertahan pada suhu di puncak Everest hanya belasan menit saja. Kemudian Ancient One meninggalkan Stephen. Mordo sangat mengkhawatirkan keadaan Stephen. Namun Ancient One ingin Stephen berusaha semampunya. Akhirnya Stephen berhasil membuka portal dan kembali ke kuil dalam keadaan lemas menggigil. What do you want, stranger? Books on astral. You've heard of her. She's a huge star. Singkat cerita, Stephen sudah mulai mahir dalam menggunakan sihirnya. Dia kerap mencuri buku di perpustakaan menggunakan sihir portalnya. Kemudian Ancient One ingin mengajari Stephen di tempat yang sangat aman untuk belajar sihir. Dia membawa Stephen ke dimensi cermin. Di dunia itu tidak akan mempengaruhi dunia nyata. Dimensi cermin digunakan untuk mengintai tanpa diketahui keberadaannya. Di waktu berikutnya, Stephen berlatih bela diri dengan Mordo. Kemudian Mordo menjelaskan tentang Rilek, yaitu perlengkapan penyihir yang bisa membantunya. Rilek bisa saja seperti tongkat, sepatu terbang, dan lain sebagainya. Rilek tidak bisa dimiliki sembarangan orang karena Rilek yang memilih tuannya. Lalu Mordo menggunakan Rilek untuk melawan Stephen. Dia ingin Stephen bertarung dengan seakan mempertaruhkan nyawanya. Karena keadaan seperti itu pasti akan tiba. Setelah itu Stephen pergi ke perpustakaan. Dia lalu mempelajari isi dari kitab Cagliostro. Stephen terkejut karena ada petunjuk untuk mengendalikan waktu menggunakan benda kuno yang disebut Eye of Agamotto. Stephen lalu memastikan keberadaan Wong. Setelah aman, Stephen diam-diam mengambil Eye of Agamotto. Dia kemudian membuka segel Eye of Agamotto. Stephen lalu belajar mengatur waktu. Dia mencoba pada sebuah apel.
Kemudian Stephen mengembalikan halaman Cagliostro yang hilang. Dari halaman itu, Stephen tahu tentang Dormammu, dimensi kegelapan dan keabadian. Sebelum lebih lanjut, Wong dan Mordo langsung menghentikannya. Mordo memperingatkan Stephen jika dia tidak boleh mengubah hukum alam, tidak boleh memanipulasi waktu, atau mereka semua akan terjebak dalam pengulangan yang tiada batas. Setelah itu, Wong bercerita tentang penyihir agung yang bernama Agamotto. Dia membuat segel di 3 tempat kekuasaannya, yaitu di London, New York, dan Hong Kong. Ketika tempat itu terdapat kuil yang terhubung ke kamar Taj. Segel di 3 tempat itu membentuk mantra untuk melindungi dunia dari serangan mistis seperti dimensi kegelapan, yaitu Dormammu. Karena itulah penyihir kamar Taj bertugas untuk melindungi ketiga kuil agar tidak runtuh. Mendengar itu, Stephen langsung memilih untuk tidak ikut campur. Tujuannya ke kamar Taj untuk sebatas mengobati kelumpuhannya. Tiba-tiba mereka melihat Caecilius dan pasukannya tengah menghancurkan kuil yang ada di London. Stephen terlempar ke kuil New York. Dia lalu menelusuri kuil tersebut. Stephen melihat Caecilius yang hendak menyerang penjaga kuil di New York. Stephen mencoba untuk menghentikan Caecilius. Lalu mereka pun terlibat pertarungan. How long have you been at camp? Maybe. Stephen kewalahan menghadapi Caecilius dan anak buahnya. Lalu dia menjebak satu persatu anak buah Caecilius. Kini Stephen berhadapan dengan Caecilius seorang. Namun Stephen bukan tandingannya. Untung saja sebuah jubah terbang membantunya. Akhirnya dengan petunjuknya, Stephen berhasil memenjarakan Caecilius dengan rileks penahan. Setelah itu Caecilius memberitahukan tujuannya. Dia bukan menghancurkan dunia, namun justru ingin melindunginya. Caecilius ingin menyerahkan dunia ke Dormammu agar dunia mereka tidak memiliki waktu, sehingga mereka bisa hidup abadi. Dia juga mencoba memprovokasi Stephen jika Ancient One menipu mereka. Ancient One melarang penyihirnya mempelajari dimensi kegelapan, sedangkan dirinya sendiri menyerap kekuatan kegelapan agar hidup abadi. Tiba-tiba Caecilius memperingatkan Stephen jika dia kehilangan sling ringnya. Ternyata sling ringnya sempat dicuri salah satu anak buah Caecilius. Dia menggunakan sling ringnya untuk kembali dan menyerang Stephen. Dan terjadilah pertarungan antara Stephen dengan anak buah Caecilius. Di tengah pertarungan, anak buah Caecilius berhasil menusuk Stephen. Jubah terbang membantu Stephen. Stephen segera pergi ke rumah sakit tempat kerjanya. Dia meminta bantuan Christine untuk mengoperasinya. Di dalam operasi itu, Stephen mengeluarkan tubuh astralnya. Dia lalu memandu Christine untuk mengoperasi tubuhnya sendiri. Lalu tiba-tiba anak buah Caecilius juga melepas tubuh astralnya. Dia menghampiri Stephen dan pertarungan kembali terjadi. Sementara itu, Christine terus berusaha mengoperasi Stephen. Tiba-tiba detak jantung Stephen lemah. Christine lalu menggunakan alat kejut jantung. Seketika itu, tubuh astral Stephen memancarkan kekuatan yang mampu mengempaskan anak buah Caecilius. Stephen lalu meminta Christine untuk melakukannya lagi dengan daya yang lebih besar. Dia kemudian menahan tubuh astral anak buah Caecilius. Lalu, dengan kekuatan yang lebih besar lagi, anak buah Caecilius akhirnya bisa dilenyapkan. Setelah itu, Stephen kembali tersadar di tubuh fisiknya. Dia kemudian menceritakan semuanya kepada Christine jika dia melakukan pengobatan di kamar Taj. Namun Christine tidak mempercayai adanya sihir dan semua tentang supranatural. Dia menganggap jika Stephen kini masuk ke sekte sesat. Akhirnya Stephen menunjukkan sebuah portal yang dibuat menuju ke kuil New York. Setibanya di kuil, Stephen terkejut karena Caecilius sudah kabur. Lalu Ancient One dan Mordo mendatanginya. Stephen kemudian mengungkapkan kecurigaannya kepada Ancient One yang masih hidup berumur panjang. Dia menceritakan apa yang diberitahukan oleh Caecilius sebelumnya. Namun Ancient One mengalihkan pembicaraan lalu pergi. Saat masih di kuil bersama Mordo, tiba-tiba Caecilius kembali datang bersama pasukannya. Caecilius langsung hendak menghancurkan kuil. Untung saja Stephen langsung membawanya ke dimensi cermin, sehingga kuil itu pun aman. Namun Caecilius juga mampu memanipulasi dimensi cermin. Stephen dan Mordo dibuat kewalahan saat menghadapi Caecilius dan pasukannya di dimensi cermin. They can't affect the real world, but they can still kill it.
that is. Tiba-tiba Anderson Wan datang untuk menolong Stephen dan Mordo. Dia memanipulasi dimensi cermin dengan kekuatan kegelapan. Akhirnya Mordo percaya jika Anderson Wan juga pengguna kekuatan kegelapan. Lost. Saat Anderson Wan menghadapi anak buah Caecilius menggunakan sling ring untuk menyembunyikan serangannya. Akhirnya Anderson Wan dibuat terluka dan dilempar ke dunia nyata. Anderson Wan terjatuh dari ketinggian. Stephen dan Mordo segera membawa ke rumah sakit. Stephen bersama Christine dan dokter lainnya melakukan operasi kepada Anderson Wan. Stephen kini menghilangkan egonya dan berani meminta tolong dokter lain untuk menangani operasi dengan arahannya. Tiba-tiba Stephen menyadari sesuatu. Dia langsung mengeluarkan tubuh astralnya. Stephen mengejar tubuh astral Anderson Wan. Anderson Wan kemudian memberitahu jika dia menyerap kekuatan kegelapan untuk menyelamatkan manusia. Dia juga memberitahu bagaimana dia menyembuhkan Pangborn. Anderson Wan menggunakan kekuatan alam semesta untuk membantunya pulih. Bahkan hal itu juga bisa menyembuhkan Stephen. Dia juga memperingatkan Stephen tentang masa depan yang saat ini terjadi. Anderson Wan meyakinkan Stephen jika dia akan menyelamatkan dunia dari Dormammu yang akan segera muncul. Lalu Anderson Wan pun tewas. Setelah itu Stephen berbicara kepada Christine. Dia teringat tentang nasihat Christine jika Stephen masih punya pilihan lain dari nasib buruknya itu. Dan kini Stephen akan menyelamatkan manusia dari Dormammu. Lalu Stephen dengan jubah terbangnya bersiap. Di sisi yang lain, Caecilius dan pasukannya pergi ke Hong Kong. Mereka akan menghancurkan kuil Hong Kong. Namun Wong dan penyihir Kamar-Taj sudah bersiap untuk menghadapinya. Sementara itu Stephen tiba di kuil New York yang sudah hancur. Mordo merasa dihianati oleh gurunya sendiri. Namun Stephen meyakinkan Mordo jika saat ini mereka harus menghentikan Caecilius. Dia memperingatkan Mordo tentang nasihatnya kepada dirinya dulu. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke Hong Kong. I cannot defeat them alone. Setibanya di sana mereka terkejut karena kuil Hong Kong sudah hancur. Mereka juga melihat dimensi kegelapan mulai meliputi dunia. Stephen kemudian menggunakan Eye of Agamotto untuk mengembalikan waktu saat kuil belum hancur. Caecilius mencoba mencegahnya, namun dia terkena efek mantra itu. Dia lalu berusaha keluar melalui dimensi cermin. Dan terjadilah pertarungan antara Caecilius dan pasukannya melawan Stephen dan Mordo. Singkat cerita, bangunan-bangunan di sekitar mulai pulih. Mordo dan Stephen berhasil melempar Caecilius ke sebuah bangunan yang hendak pulih sedia kala. Dia pun akhirnya terjebak. Stephen juga melepaskan Wong dari efek pengembalian waktu. Dia lalu memberitahu Mordo dan Wong jika mereka harus bersiap karena Caecilius akan langsung menyerang saat kuilnya pulih. Tiba-tiba Caecilius berhasil keluar dari bangunan. Dia menghentikan waktu sebelum kuil pulih. Hingga akhirnya membuat dimensi kegelapan kembali mulai meliputi dunia. Caecilius lalu memberitahu Stephen jika itulah indahnya dunia tanpa waktu. Mereka tidak akan pernah mengalami kematian. Seketika itu Stephen langsung menyadari sesuatu. Dia bergegas menuju ke dimensi kegelapan. Left and surrendered to his power. Setibanya di sana, Stephen langsung mengatur sihir waktu pada Eye of Agamotto-nya. Lalu dia menghampiri Dormammu dan ingin bernegosiasi. Namun Dormammu menolak dan langsung membunuhnya. Kejadian pun terulang. Dormammu, I've got Dormammu. Dormammu. Seketika itu Dormammu menyadari jika dia mengalami dejavu. Dia kesal dan kembali membunuh Stephen. Namun Stephen hidup kembali dan kejadian berulang terus. Dormammu mulai muak. Stephen memberitahu jika Dormammu begitu menginginkan kekuatan di dimensinya. Dan dia memperkenalkan kekuatan dimensinya yaitu waktu. Dormammu masih belum menyerah dan mulai memprovokasi Stephen jika Stephen akan mengalami penderitaan yang berulang selamanya. Namun Stephen sudah tidak peduli asalkan dunianya selamat dari Dormammu. Hingga akhirnya Dormammu menyerah. Stephen lalu meminta Dormammu menjauhi dunianya dan membawa Caecilius serta pasukannya. Dia juga ingin Dormammu tidak pernah muncul lagi. Setelah itu Stephen pergi ke tempat Caecilius. Caecilius mulai melebur. Stephen memberitahu jika itulah keabadian yang diinginkan Caecilius. You're not gonna like it.
Lalu Stephen mengembalikan bangunan seperti sedia kala. Namun Mordo menentangnya. Dia memperingatkan jika memanipulasi takdir, maka konsekuensinya pasti akan datang kepadanya. Mordo lalu memutuskan untuk berhenti dari ajaran itu. Follow this path no longer. Setibanya di perpustakaan, Stephen mengembalikan Eye of Agamotto. Wong lalu memberitahukannya jika di dalam Eye of Agamotto adalah Infinity Stone berupa Time Stone. Dia lalu meminta Stephen untuk menjaga kuil New York. Pray him to defend it. We must. Sebelum kredit scene, Stephen berbincang dengan Thor. Tujuan Thor membawa Loki ke New York karena mereka sedang mencari ayah mereka yaitu Odin. Stephen lalu mengungkapkan jika dia akan membantu mereka agar mereka bisa kembali ke Asgard. Pasca kredit scene, Mordo mendatangi Pangborn. Dia memprotes keadaan Pangborn yang kini bisa berjalan, padahal seharusnya tidak demikian. Pangborn lalu menyerang Mordo, namun Mordo dengan mudahnya mengalahkannya dan mengambil kekuatannya yang membuat Pangborn selama ini bisa berjalan. Pangborn pun seketika lumpuh. Mordo lalu mengungkapkan jika dia sudah tahu kesalahan dunia, yaitu terlalu banyak penyihir, dan cerita pun berakhir.